Eka. Guys, di sini di video kali ini kita akan membahas HP yang kemarin sudah kita unboxing, yaitu Infinix Hot 8. Sebuah HP dengan harga hanya 1,5 jutaan tapi memiliki desain yang sangat BBS atau budget pas-pasan jiwa sosialita karena triple kameranya. Dan Infinix Hot 8 ini termasuk HP yang paling laris hampir di semua e-commerce. Kenapa banyak orang yang beli HP ini? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Infinix adalah sebuah brand asal Hong Kong yang research-nya itu ada di Eropa, tapi produksinya ada di Cina. Dan untuk Infinix Hot 8 ini memiliki dua varian, ada yang memiliki RAM 3GB dengan memori internal 32GB, harganya sekitar 1 juta sampai 1,3 juta, dan ada yang varian 4GB dengan memori internal 64GB untuk harganya 1,3 sampai 1,6 juta. Dan kebetulan yang akan kita review ini adalah varian 4GB dengan memori internal 64GB. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk chipset dari Infinix Hot 8 ini banyak yang komplain karena dari dulu chipset Infinix itu ya MediaTek P22. Baru di seri Infinix Hot 9 yang chipsetnya ganti menjadi Helio P25. Tapi kalau menurut saya dengan harga 1,5 juta HP baru loh ya, disclaimer dulu, bukan HP Docomo. Jangan dibandingkan dengan HP Docomo karena ini HP baru dan HP resmi. Dengan harga 1,5 juta menurut saya sih masih cukup untuk keperluan sehari-hari karena chipsetnya ini masih lumayan kok. Untuk varian yang RAM 4GB, ROM 64GB ini mendapatkan skor Antutu Benchmark 8 dengan skor 93.908, dan kalau misal kita bandingkan skor Antutunya itu hampir sama dengan Redmi 5 Plus. Kemudian di tes Geekbench 5 performa single core-nya mendapatkan 168 dan multi core-nya 945. Kemudian untuk tes benchmark menggunakan 3D Mark dengan driver Slingshot, skornya hanya ada di OpenGL karena driver Vulkan-nya tidak terbaca. Dengan skor OpenGL-nya di Slingshot Extreme itu 475 dan di Slingshot biasa 744. Nggak terlalu tinggi memang, tapi kalau digunakan hanya untuk keperluan harian dengan RAM 4GB, kalau misal digunakan untuk multitasking seperti buka banyak aplikasi, buka banyak tab di Chrome, untuk multi window yang bisa menampilkan dua aplikasi sekaligus, nggak ada masalah. Ya memang kalau misal digunakan terlalu banyak tab yang dibuka, apalagi kalau misalkan aplikasi yang dibuka itu berat-berat, kadang memang agak sedikit lag dan kurang responsif. Tapi saya nggak komplain, kenapa? Karena memang harganya cuma 1,5 juta aja. Kemudian kalau untuk performa gamingnya, kalau cuma hanya game Be Yourself and Never Surrender, yaitu Mobile Legends, game MOBA 8-bit, ya lancar-lancar aja dengan FPS yang sangat stabil dan masih nyaman untuk dimainkan. Tapi kalau udah masuk ke game FPS, contohnya satu aja ya, PUBG. Di sini kita pakai settingan smooth dan low, settingan paling rendah. Itu jujur saja saya pribadi nggak terbiasa dengan rata-rata FPS 20-an karena menurut saya nggak nyaman, banyak sekali lag dan juga drop FPS. Kemudian Infinix Hot 8 ini juga punya sensor gyro, tapi delay dan juga lelet banget. Jadi untuk yang terbiasa dengan sensor gyro ketika main PUBG, menurut saya sih kurang recommended karena bener-bener nggak nyaman. Dan buat kalian yang mungkin sudah terbiasa dengan frame rate 20 fps ya nggak masalah, tapi kalau saya pribadi saya kurang nyaman. Yang paling saya suka dari HP ini adalah baterainya yang kapasitasnya gede banget, yaitu 5000 mAh. Dan HP ini tuh biasanya dipakai adik saya untuk YouTubean, TikTokan, dan main game. Dan untuk baterainya menurut saya dengan harga 1,5 jutaan, baterai dari Infinix Hot 8 ini bener-bener awet. Seharian full digunakan untuk YouTube, TikTok, dan beberapa game, malamnya itu masih sisa sekitar 20%. Jadi kalau untuk daya tahan baterai saya kasih nilai plus, cuman karena input chargernya ini belum Type-C dan charger bawaannya juga belum fast charging. Charger bawaannya itu 10 watt, jadi kalau misal digunakan untuk ngecas, kapasitas baterainya 5000 mAh ini gede banget. Jadi ngecasnya juga cukup lama. Kira-kira sekitar 4 episode film series Netflix lah. Jam 10.48 itu 9%, ke 80% itu jam 12.57. Jadi hampir 2 jam dan itu pun belum penuh. Kalau untuk desainnya menurut saya bagus. Desainnya modern dan terlihat HP mahal yang udah punya quad kamera, walaupun sebenarnya yang satunya flash. Jadi kameranya ada 3, satu kamera 13 megapiksel, satu kamera 2 megapiksel, dan satu kamera low light. Oke, sekarang langsung aja kita bahas untuk kameranya ini. Apakah triple kameranya ini worth it di harga 1,5 juta? Oke, jadi ini adalah hasil dari video dengan kamera depannya. Dan seperti biasa, saya lagi montel untuk melihat apakah dia stabil. Dan sekarang saya coba untuk lebih cepat. Dan mic yang saya gunakan ini adalah mic dari Infinix Hot 8. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana kualitas mic-nya. Ini cuacanya agak-agak berangin ya. Jadi kalau misalkan dia ada noise cancellingnya, seharusnya suara anginnya itu gak ada. Dan ini suara ontel saya atau sepeda pancel saya ini juga
bunyi remnya. Dan ketika kita lagi proses video seperti ini, lagi ngerekam seperti ini, itu ada menu untuk ambil foto. Menarik sih ya, jadi kalian bisa video sekaligus mengambil foto. Karena di atas tombol untuk record shutternya itu ada menu lagi, jadi kalau saya pencet seperti ini, dia akan ngambil foto. Jadi videonya dan juga kameranya bisa berjalan bersamaan. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya di resolusi video 1080p. Gak ada keterangan berapa fps, cuman kalau saya lihat di GSM Arena itu dia ada di 30 fps. Dan kira-kira seperti ini udah lumayan cepat kita jalannya. Apakah dia stabil? Kita coba melewati tantangan polisi tidur ini guys. Dan ini adalah hasil foto low light-nya yang menurut saya sih lumayan, walaupun masih terlihat blurry, kemudian kurang fokus dan ada beberapa noise, tapi menurut saya lumayan oke dengan harga 1,5 jutaan. Dan kalau untuk perbandingan menggunakan flash dan tidak flash, gambarnya itu ini sebentar, gambarnya belum jalan. Gambar bunga. Nah, ini menggunakan tanpa flash dan gambar setelahnya adalah gambar yang pakai flash. Seperti ini yang menurut saya flashnya terlalu kurang natural. Dan ini adalah gambar yang saya jepret ketika saya lagi ngontel cukup kenceng, jadi motion blurnya masih terlihat lumayan oke lah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan fitur bokeh seperti yang kalian lihat foto saya ini ya, dengan selfie kameranya masih terlihat masking atau maskingnya di bagian belakang, terutama di rambut itu masih berantakan. Jadi terlihat banget kalau ini adalah optimalisasi software. Tapi kalau misalkan jaraknya pas dan lightingnya pas, masih cukup oke kok. Nggak terlalu terlihat maskingnya, tapi harus bener-bener ngepasin antara lighting dan juga jarak untuk terlihat deep of field-nya. Dan ini adalah mode kamera biasa yang entah kenapa saya rasa kayak gambarnya ini dominan warna putih semua. Jadi langit yang mendung ini juga lebih dominan warna putih. Semuanya kayak terlihat lebih putih gitu di sini. Jadi brightness-nya terlalu banyak, detail warnanya ini kurang pop up. Nah, ini juga gambar orang bakar-bakaran ini juga kayak putihnya masih ada gitu. Kemudian untuk desain dari bagian cover belakangnya masih terlihat sama dengan produk Infinix yang lain. Dan untuk yang kita review ini warnanya adalah Infinix menyebutnya dengan Quetzal Cyan, tapi kalau misalkan mata saya melihat warnanya ini biru gradasi dengan hitam dengan tekstur-tekstur finishing glossy. Dan saya kutip dari GSM Arena, di GSM Arena Infinix Hot 8 ini katanya materialnya bagian belakang itu kaca, bagian depan juga kaca. Tapi saya yakin kalau misalnya yang saya pegang ini bukan kaca, bagian depannya bukan kaca, bagian belakangnya pun juga plastik. Jadi mungkin di GSM Arena itu adalah untuk pasar yang bukan Indonesia. Untuk di Indonesia saya yakin ini plastik, karena saya udah terbiasa memegang bahan aluminium, kaca dan juga plastik, dan ini plastik. Tapi overall secara build quality menurut saya sih nggak terlalu ringan dan nggak kerasa murah-murah banget. Untuk case-nya, case of case bawahnya juga keren, jadi kayak ada doodle batik gitu. Karena biasanya case-case dari HP murah itu cuman bening dan tipis, tapi case dari Infinix Hot 8 ini cukup tebal dengan desain yang menurut saya menarik, doodle high tech atau batik-batik high tech seperti ini, dan menurut saya sih ini cukup oke. Di bagian cover belakangnya juga ada sensor fingerprint yang cukup cepat tapi kadang kurang akurat. Kalau ini sih mungkin jari saya aja ya yang cepat basah, atau kalian yang punya pengalaman yang sama dengan saya. Jadi kadang meskipun udah saya keringkan, itu sensor fingerprintnya not recognized. Jadi dia tidak bisa membaca sidik jari saya, atau mungkin tangan saya ini terlalu berdosa, tapi kalian bisa share pengalaman kalian bagaimana sensor fingerprint di Infinix Hot 8 ini. Kemudian untuk harga 1,5 juta, Infinix Hot 8 ini juga udah punya face unlock yang kurang akurat juga. Jadi di sini kalau kalian lihat muka saya itu udah ketutup sama kamera untuk ngerekam Infinix Hot 8 ini, tapi dia masih bisa ngebuka. Jadi mungkin istilahnya bukan face unlock ya, tapi eye unlock, karena ketika mata kita terlihat dia masih bisa membuka. Kemudian untuk layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi 720x1600 dengan 269 dot per inch atau dpi. Screen size-nya 6,52 inch yang cukup oke. Kualitas layarnya juga masih nyaman untuk digunakan keperluan entertainment seperti YouTube, TikTok dan juga Netflix. Dan dengan screen size-nya yang cukup besar ini, Infinix Hot 8 ini masih enak banget untuk digenggam dengan satu tangan. Tapi kalau misalkan tangan kalian gak sebesar tangan saya, Infinix Hot 8 ini juga punya fitur one handed atau
layarnya akan semakin kecil mengikuti atau disesuaikan dengan tangan kalian biar lebih enak kalau misal digenggam dengan satu tangan. Tapi saya lihat banyak banget orang sekarang kalau misal HP-an itu pasti pakai dua tangan seperti ini ya. Karena mungkin HP-HP sekarang udah besar banget jadi nggak pakai satu tangan lagi. Kemudian di bagian depannya ini masih lumayan tebal untuk bezelnya ya, terutama di bagian bawah dengan notch display. Tapi karena saya nggak suka notch-nya ini, jadi saya hide yang pengaturannya ada di setting biar notch di bagian depannya ini tidak terlihat karena menurut saya cukup mengganggu dan saya nggak suka dengan tipikal HP yang memiliki notch seperti ini. Kemudian Infinix Hot 8 ini juga punya driver yang namanya Dirac Sound yang fungsinya untuk menjadikan kualitas suara lebih jernih dan lebih high clarity. Tapi fitur Dirac Sound ini hanya berfungsi kalau misal kita menggunakan headset. Dan kebetulan Infinix Hot 8 ini juga masih memiliki audio jack 3,5 mm dan kalau misalkan kalian aktifkan Dirac Sound tapi nggak pakai headset ya suaranya sama aja. Untuk sistem operasinya menggunakan Android 9 dan tidak bisa diupdate ke Android 10. Tapi saya suka dengan custom XOS dari Infinix ini karena simple, kemudian ada menu shortcut juga untuk beberapa aplikasi biar nggak nyari, dan aplikasinya ini juga udah tertata rapi dengan abjad karena aplikasi bawaannya ini banyak banget, saya sampai bingung ngehapusnya. Jadi ya udahlah ya, saya biarin aja. Tapi kalau kalian beli yang 32 GB memori internalnya, menurut saya sih dihapus aja biar nggak menu-menuin memori internal. Dan yang menarik ketika kita bermain game, shortcut ini juga masih bisa digunakan untuk multi window. Jadi kita tinggal slide aja dari bagian kiri, nanti akan muncul beberapa aplikasi. Nah ini cocok banget buat saya. Jadi ketika main game, saya masih bisa balas WA atau browsing cheat mungkin. Kemudian ketika saya udah mati di game, saya nggak terlalu bosan nunggu gamenya selesai karena saya bisa melihat aplikasi lain tapi gamenya tidak keluar. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Infinix Hot 8 kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID dengan harga 1,5 jutaan, menurut saya Infinix Hot 8 ini bisa menjadi HP BBJS atau HP budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena desainnya ini BBJS banget atau sosialita banget. Mungkin kalau banyak orang yang belum tahu tentang Infinix Hot 8 kemudian melihat bagian desain belakangnya ini pasti ngiranya HP-nya wah gila, kameranya kuat kamera, wah pasti harganya 3 juta ke atas. Kemudian untuk baterainya juga udah gede banget kapasitasnya dan awet banget 5000 mAh. Kemudian untuk fitur Dirac Sound-nya ini juga membantu banget untuk mengisi kekosongan, kehampaan hati kalian dengan mendengarkan suara musik dengan kualitas yang lebih jernih. Tapi kekurangannya karena kapasitas baterainya besar 5000 mAh, kemudian bawaan chargernya itu belum fast charging dan dia belum input Type-C, jadi ngecasnya masih cukup lama, 9% ke 80% itu 2 jam lebih. Dan untuk kekurangan lain kalau digunakan untuk game berat dia nggak kuat dan nggak saya sarankan sih karena chipsetnya memang tidak digunakan untuk bermain game. Tapi kalau untuk keperluan sehari-hari seperti multitasking dengan RAM 4 GB nya menurut saya udah cukup. Kemudian kekurangan lain adalah triple kameranya yang belum ada lensa ultrawide dan juga lensa zoom. Jadi triple kameranya ini ya kameranya memang ada 3 karena kemarin itu saya beli HP triple kamera dari Cina. Jadi kameranya itu sebenarnya cuma 1, jadi casingnya aja yang lensanya 3, kurang ajar memang. Tapi kalau ini memang bener 3, cuman 3-nya ini 13 megapiksel, 2 megapiksel dan kamera atau lensa low light, jadi nggak ada ultrawide dan juga zoom. Tapi mengingat harganya cuma 1,5 juta, ya saya nggak bisa komplain karena nanti kalau misalkan saya komplain, wah Infinix balik komplain ke saya, harga 1,5 juta minta fitur banyak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.